ini bersekutu gimana supaya Doktif itu kena itu asal muasalnya, ya. Karena kejadian yang 20M itu kan setelah kejadian di NM, ya. NM baru yang kejadian di Doktif dan dia terus mengejar Doktif. Kenapa? Itu Doktif curiganya karena ingin menitipkan yang sesuatu itu. Dan pada saat Doktif menanyakan memancing itu dan mereka iyakan kan 2 hari. Nah, di situ kan Doktif nggak gubris tuh, nggak nanya, nggak pernah nanya mau nomor rekening lah atau ngajakin ketemu atau nyuruh orang, itu tidak pernah, tidak digubris lah. Nah, dari situ mereka mulai mengejar NM lagi, kembali ke NM karena apa? Karena dikompori oleh Markus ini, seperti itu, terutama Markus senior. Karena Markus senior ada dendam pribadi terhadap NM. Nah, jadi dianggap enggak, nanti kalau kamu laporkan NM nanti Doktif akan kena. Dipikirnya mereka, nah inilah pikiran mereka, Doktif ini adalah sindikat. Jadi ada 3 kita, Doktif, NM, dengan DRO. Nah, ini dikatakan sebagai sindikat. Padahal fakta yang sebenarnya pada saat pemeriksaan di PMJ, kan kita kan ketemu tuh di PMJ pemeriksaan kan bareng tuh, kita bertiga. Doktif sudah selesai diperiksa dari jam 2 siang. Ya, sudah selesai. Dan itu seharusnya Doktif bisa balik. Jadi di situ penyidiknya bilang silakan Doktif pulang karena sudah selesai. Ya, udah. Tetapi di situ kan Doktif pulang barengan di jam 12 malam. Ingat nggak? Akhirnya kita bertiga di situ. Ya, itu. Jadi pada situ ya Doktif sebagai udahlah kan Doktif ngelihat nih kita juga belum selesai, kasihan lah ya udah kita Doktif temenin aja di situ. Karena kebetulan di situ juga pas ada penambahan keterangan saksi soal dugaan persekusi yang dilakukan oleh SS dan marga satuannya itu. Jadi ada teman-teman yang ada di lantai atas. Jadi untuk lantai bawah untuk naik ke atas pada saat itu. Jadi ya udah, akhirnya kita bertiga keluar. Nah, di situ mereka meleset. Jadi ternyata pada saat dicari-cari tidak ada korelasi antara Doktif, NM dengan DRO apalagi Mail. Karena Doktif tidak pernah berhubungan dengan Mail. Nomor handphone juga nggak pernah tahu. Ketemu sama Mail juga di bulan Januari pada saat ulang tahun dan tidak bertukar nomor handphone. Jadi kalau ada cerita-cerita sindikat itu harus itu semuanya bohong. Briefingan mereka yang akhirnya itu gagal hanya, total. Jadi itu hanya asumsi sepihak ya. Mambel, handphone Doktif kan disita Mambel, kan di lab forensik. Kan dari situ ketahuan kalau emang Doktif ada nanya masalah uang ke NM, ke DRO, Bang Willy kira-kira lab for bisa nemuin nggak? Ya, pasti ketemu, meskipun Doktif hapus ya, pasti bisa ketarik itu semua data. Nah, disitulah tidak ditemukan data apapun. Jadi di situ terbantahkan semuanya. Ya, jadi ternyata apa yang Doktif duga selama ini bahwa Begeng akan melakukan penyuapan sudah Doktif dapatkan pada saat dikatakan, "Oke dokter, kita siap memberikan 20M di chat." Itu udah bukti yang sangat kuat. Udah selesai. Hanya untuk mendapatkan itu, tetapi mereka kaitkan bahwa Doktif adalah sindikat. Itu terbantahkan dengan penyelidikan, dengan lab forensik. Ya, apalagi dikatakan pasal 55 yang mereka sering inilah, nggak akan bisa, orang nggak ada hubungannya. Gitu loh Mambel. Jadi kalau misalnya Doktif terkait itu, harusnya Doktif sekarang nggak di sini. Bener nggak Bang Willy? Iya. Betul. Ini tidak ada, tapi giringan mereka coba Doktif nanya ke Nata atau Intan, gimana briefingan mereka? Sindikat kan Doktif? Iya. Jadi Dok sekarang kan orang itu kan lagi berupaya melaporkan dokter detektif atas landasan Doktif membuat kesaksian palsu dalam persidangan kemarin. Bagaimana tanggapan dokter detektif? Gimana? Saat ini orang itu lagi mengupayakan melaporkan dokter detektif perihal dokter detektif memberikan kesaksian palsu dalam persidangan kemarin. Bagaimana keterangan palsunya apa contohnya? Coba itu betul Doktif mau diarahkan ke sana. Gosip. Betul. Enggak, nama kau ini soalnya Miss Gosip. Apakah ini hanya gosip?
Iya, kita tahu. Pokoknya itulah makanya aku tanya sama dokter detektif, bagaimana tanggapan dokter Nggak detektif? apa-apa. Menurut mereka kesaksian dokter detektif kemarin itu adalah kesaksian palsu. Ya, Sehingga kalau kesaksian palsu kan bisa dilaporkan, silahkan dibuktikan. makanya saat ini dokter detektif lagi diupayakan untuk dilaporkan dalam kesaksian palsu itu, dok. Ya, silahkan aja buktinya mana. Kesaksian Makanya aku palsu bilang- apa? Makanya aku Kesaksian bilang palsu karena uang 20 M itu tidak diberikan gitu. Dokter menolak itu gitu, kesaksian palsu begitu. Kalau gitu kasih buktinya dong. Kapan? Nah, bisa Kapan jadi sih dong dok. buktinya. Kapan dokter mintanya? Kapan dokter nyuruh orang untuk ngambil uang? Kapan dokter ngasih nomor rekeningnya? Kan segampang itu, ya kan? Iya. Ya udah. Kalau menurutku sih ini kan terlalu dipaksakan ya, dok. Kan terlalu dipaksakan karena memang targetnya itu seperti dokter bilang, target itu doktif. Betul. Ya. Bukan kita. Jadi memang targetnya sebenarnya dokter. Jadi dokter bisa paham. Jadi mereka itu dan menggunakan karena si Nepos ini emang ada dendam kan ke NM dan ada duit di situ. Di situ ada duit karena kan Markus kan mau bekerja kalau ada uang. Gitu. Nah, di situ Cuma- ada uang. Dok, Itu uangnya bentar. siapa? Bentar dok. Miss Gosip, sampaikan sama mereka ya, apabila upaya pelaporan mereka terkait dengan dokter dipaksakan untuk masuk istilahnya penjara untuk dilaporkan ini dengan keterangan palsu di atas sumpah pengadilan ya, apabila dokter masuk. Sementara kalau memang posisinya dari pihak NM juga melaporkan termasuk dengan saksi yang dihadirkan kemarin itu kita akan masukin penjara juga mereka. Karena juga mereka Iya, masalahnya memberikan sekarang Mbak palsu. Willy yang menggebu-gebu membuat laporan doktif ini bukan pelapor yang menggebu, tapi Sang Markus yang menggebu-gebu. Makanya disuruh datang belajar kenapa? dulu. Karena dokter selalu menggembar-gemborkan tentang jutun dedol yang sebentar lagi mereka akan kena. Jadi Mambel, Wow. si suaminya Markus ini sudah pernah dipanggil. Ya, udah itu aja cluenya. Jadi kenapa dokter terus menerus? Si suaminya udah pernah dipanggil. Ya, terus menerus menggaungkan ini. Nah, disitulah dia mulai ketakutan. Berarti aku harus masuk supaya diem. Kan gitu. Enggak akan dia, malah semakin gencar ngomong jutun dedolnya itu. Kan dokter sudah bilang BA reshuffle selesai. Nanti kalian memang ini sulit ya, jutun dedol itu memang sulit. Tapi ya setidaknya di situ sudah ada di BAP sudah ada, ya sudah tarik aja semua sekalian. Termasuk ya si suaminya si Nepos, dan seharusnya dia juga yang menikmati juga, harusnya kena juga gitu. Jadi ya biarkan aja. Kalau kesaksian palsu berarti bisa juga dong ya dokter melaporkan Begeng karena mengaku tidak mengenal Sarno. Oh iya. Bisa nggak kayak begitu coba Intan? Kan dia di bawah pengakuan sumpah dia tidak mengenal Sarno, sementara dia setiap hari dia bikin konten soal Sarno. Yo. Ayo, gituin aja. Sama kita mah, ayo. Ingat loh ular juga melakukan hal yang sama ya. Ular melaporkan doktif tentang PDP, perlindungan data pribadi. Padahal dia dulu loh yang awalnya yang menyebarkan nomor handphonenya doktif. Jadi jangan dipancing. Kalau dipancing perlawanannya doktifnya lebih kuat. Jadi jangan. Memang bandal-bandal orang ini bang, dikit-dikit lapor ya. Nah, makanya doktif kan ketika saya berpindah membela Nikita Mirzani, orang sebelah bahwa mengklaim saya adalah ingin membackup dokter detektif dan dokter Oki. Itu padahal saya bukan ingin membackup dokter detektif ataupun dokter Oki. Enggak, siapa yang bilang kau bisa membackup? Ku tanyalah dulu. Aku juga nggak tahu. Gak gini sekarang ya Intan ya. Sekarang jujur Iya. aja. Nama kamu itu kan udah jelek nih. Maksudnya maaf aja ya, harus ngomong Makanya apa kok adanya. dibilang membackup? Udah. Iya, dibilang sama orang itu, hei Mambel. Sebentar, gini ya, Jadi, dengerin dulu. ayo. Bentar, ini kan dokter mau pamit sebentar, mau persiapan kondangan soalnya. Jadi gini, sekarang Intan memperbaiki nama ini, maaf banget harus ngomong apa adanya. Jadi Iya. memang namanya Intan kan udah jelek nih, dianggap udah nggak bisa dipercaya lah, tukang penyebar fitnah lah dan sebagainya. Sekarang dokter tanya satu hal, berani enggak ya Intan bersumpah demi Allah, bukan demi apapun ya, bersumpah Iya. demi Allah bahwa Intan itu ya bukan mata-mata dan berani menerima azab Allah memang jika Intan berbohong. Berani dok? Ya udah coba ucapin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Intan Mutia Rahma binti Zakaria bersumpah
Saya bukan mata-mata dari geng manapun. Saya pure hati saya, nurani saya mendukung Nikita Mirzani. Tidak ada paksaan dan tidak ada suruh menyuruh. Itu lillahi ta'ala sayang. Oke. Ya udah, berarti nanti urusannya sama Allah ya. Guys, kita sebagai manusia biasa, kita semua pernah salah. Mambel gue cium loh, merot kayak nepos loh itu. Tau nggak? Persis banget kayak nepos stroke loh itu. Ayo jangan gitu. Ya, kita sebagai manusia harus legowo ya kan. Ya, namanya nanti Allah yang akan turun. Nanti semua nanti akan diselesaikan dengan caranya Allah, dan pembalasan Allah tuh di luar dugaan kita. Ya, Benar. gitu. Terus teman-teman, Dokti mohon pamit karena harus ke kondangan dulu, persiapan kondangan Bang Willy, Mambel, Nata, Nanti Intan, chat-chat kalau lah Dokti sama pada Bang Willy. salah-salah. Ya, Ngobrol Dokti kalau ada lain salah-salah ya. mohon maaf, Nje. Iya. Oke. Mohon maaf ya guys. Nanti ngobrol-ngobrol sama Bang Willy ya, Dok. Langsung. Iya. Oke. Yang Oh, bisa dibilang di-share. gitu. Ada pertanyaan tuh. Ngomongnya demi Allahnya kurang, katanya gitu. Lillahi ta'ala itu sudah sayang, ya. Kalau demi Allah tuh bahasa Indonesia, lillahi ta'ala itu sudah sama, ya. Jadi nanti insya Allah kita manusia itu percaya. Kenapa? Karena kita semua pernah salah, kita semua ada dosa, ya. Enggak, Kita poinnya gampang, Dok. Karena jika dia mengingkar manusia itu, apapun itu, yang dipegang omongannya walaupun tak tersentuh. betul. Tapi kalau dia mengingkari, apalagi sudah bobok yang di atas, itu balik lagi ke dia ke depannya. Akan ada dampaknya. Betul, Orang itu makanya nggak aku percaya. Mambel menyebutkan nama pribadiku. Tidak aku bawa nama Miss Gosip karena memang Iya, sudah bawa betul. nama pribadiku. Betul. Ya, enggak, aku pribadi cuma dengan menjelaskan binti loh, ya, kan jadi kena langsung. kesal. Iya. Kayak gini sama aku, Dok. Langsung, betul. Jadi kalaupun azab akan langsung turun kok, yakin kok Doktif gitu. Tapi kalau Betul. kebenaran, ya pastinya Intan akan selalu dilindungin sama Allah ya. Oke, kali kodok masih kau doakan lagi dia ya. Ngapain kau doakan dia nih, Dok? Amin. Oke. Ya, makasih guys. Bye. Assalamualaikum. Mambel iri ya. Tengoklah kan tingkahnya, tengoklah kan Bang. Tengok. Duta, kau tengok dulu nih Duta. Tengoklah kan. Udah mulai tengoklah, kalian tengoklah kan, ha. Tengoklah tingkahnya itu, Bang. Coba lah. Dia yang jahatin Doktif. Coba tengoklah, ha. Bandalnya itu. Awak diledek-ledekinya, tengoklah kan. Is memang kau ya. Kayak mana lah kau rasakan itu sekarang? Malu nggak kau? Malu sih. Ya kan? Terima kasih ya Mambel. Udah memberikan panggung agar aku bisa Bukan bersilaturahmi panggung, dengan Dokti. memfasilitasi. Jadi dikit-dikit Oh, ya. panggung. Kau pikir biduan keyboard mengayak aku? Memfasilitasi roomnya Mambel agar saya bisa bersilaturahmi dengan dokter detektif, meminta maaf secara langsung kepada Doktif. Ya. Sehat-sehat ya, Kak E. Kak. Oh, Bang. Tengok dulu Bang tingkahnya. Ular kau, ular, kau ular. Ular kau. Dia lagi ular. Doktif ini Miss Gosip lagi deketin cermin itu. Dia lagi ngeliatin muka. Enggak, aku gini Bang. Aku sebenarnya gini Bang. Jeleknya